Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi sistem pencernaan manusia. Nah, di mana sistem pencernaan manusia merupakan salah satu dari 10 sistem organ yang ada pada tubuh manusia. Dan sistem ini sangat penting dalam tubuh manusia karena setiap waktunya dia bekerja. Lebih jelasnya kita melihat pengertian sistem pencernaan manusia. Nah, pengertiannya sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Nah, jadi organ dari sistem pencernaan ini ada 7, di mana kita ketahui pertama kali sistem pencernaan itu dimulai oleh organ mulut. Nah, organ mulut merupakan organ luar dari tubuh kita. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke selanjutnya, kita lihat urutan dan fungsi dari sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama itu ada mulut. Mulut berfungsi menghancurkan makanan hingga semi hancur dengan gigi. Nah, kemudian diteruskan ke esofagus atau kerongkongan. Nah, di mana di sini makanan dari mulut yang setelah sampai di kerongkongan atau esofagus didorong ke lambung. Nah, kemudian di lambung terjadi proses penggilingan makanan sampai menjadi sari-sari makanan sehingga bisa diserap usus halus dengan bantuan beberapa enzim. Nanti akan disampaikan enzim-enzim apa yang akan bekerja di lambung. Nah, kemudian di usus halus terjadi penyerapan sari makanan dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus diteruskan ke usus besar. Nah, di usus besar itu terjadi penyerapan air. Nah, kemudian akan terjadi pembentukan feses di usus besar yang akan dikeluarkan oleh anus. Oke, selanjutnya kita melihat bagaimana organ-organ dari masing-masing dari anggota sistem pencernaan ini bekerja. Yang pertama, mulut. Dapat kita lihat di mulut itu terdapat gigi, lidah, dan bibir. Nah, di mana ketika makanan itu masuk ke dalam mulut, itu akan dihancurkan oleh gigi menjadi semi hancur. Nah, dan kemudian ada lidah sebagai indera pengecah, jadi membantu kita untuk bisa merasa makanan. Kemudian di gigi itu makanan dirobek-robek oleh gigi taring dan dihaluskan oleh gigi seri, dan makanan yang agak berat itu dikunyah oleh gigi geraham sampai posisi makanan menjadi semi hancur. Nah, setelah dan di sini terjadi bantuan oleh enzim amilase, yaitu memecah dari amilum dari pati menjadi amilum. Oke, nah kemudian diteruskan ke esofagus. Nah, dapat kita lihat ini adalah esofagus atau kerongkongan. Nah, kita melihat bolanya makanan itu sudah menjadi seperti gumpalan bola yang ikatannya itu semi hancur. Nah, di kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan makanan mendorong ke bawah. Sebaliknya ada namanya gerakan antiperistaltik, yaitu sebaliknya berlawanan, yaitu mengeluarkan kembali makanan itu ke mulut. Sedangkan peristaltik meneruskannya ke lambung. Nah, itu normalnya. Tapi ketika kondisi tubuh kita lagi tidak fit, itu terjadi gerakan antiperistaltik. Nah, setelah antiperistaltik, namun jika kondisi tubuh kita sehat atau baik-baik saja, itu normalnya itu terjadi kegiatan peristaltik, yaitu mendorong makanan yang ada di kerongkongan ke lambung. Nah, kemudian kita dapat melihat apa yang terjadi di lambung. Nah, di lambung itu terjadi pencernaan makanan secara sempurna hingga dapat diserap oleh usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di lambung terdapat juga beberapa bantuan oleh enzim. Salah satunya ada enzim lipase, yaitu mengubah lemak menjadi lipid. Nah, kemudian ada enzim protease, yaitu mengubah protein menjadi asam amino, sehingga setelah bentuknya itu menjadi molekul yang kecil baru dapat diserap oleh usus halus dan diedarkan sari-sarinya ke seluruh tubuh sehingga
tubuh kita bisa menerima energi. Nah, itu kerja usus halus. Namun ini dapat kita lihat, ini usus halus itu panjangnya bisa dikatakan sampai beberapa meter. Nah, kemudian setelah dia berhasil mengedarkan seluruh sari-sari makanan ke seluruh tubuh, sisa-sisa makanan yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tubuh, zat-zat yang tidak bermanfaat itu diteruskan ke usus besar. Nah, usus besar itu bentuknya memang lebih besar daripada usus halus. Nah, kemudian di usus besar terjadi penyerapan air. Makanya kita dianjurkan untuk memakan buah-buahan dan meminum air putih yang cukup. Karena jika kita kekurangan air putih ataupun buah-buahan, nah, di usus besar terjadi penyerapan air. Jadi jika kita kurang memasukkan air ke dalam tubuh, cairan akan habis di usus besar, sehingga ketika kita BAB atau mengeluarkan feses itu akan susah. Nah, kemudian setelah dari usus besar akan langsung diteruskan ke anus untuk dikeluarkan karena dia tidak bermanfaat bagi tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak ibu bisa menyaksikan video sistem pencernaan manusia. Nanti akan bisa. Sekian penjelasan dari Ibu ucapkan terima kasih. Jadi nanti bisa untuk yang kurang jelasnya bisa langsung ditanyakan melalui grup yang sudah kita bentuk. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.